bisnis dari maritimnya itu seperti apa, terus dari oil and gasnya itu seperti apa. Jadi itu yang lebih dipelajarin, bukan kita gak ngurusin kayak apa ya, kayak ngurus biota laut dan lainnya, itu bukan. Iya, jadi seperti itu kurang lebih gambar teknik sistem perkapalan itu ada bisnis maritim. Nah itu ada bisnis juga Mas. Iya, mempelajarin soal bisnis maritim juga, kayak dibiasakan untuk bisa membuat perusahaan gitu. Jadi mulai dari pembangunan, mulai dari nama perusahaannya gitu, sampai perhitungan detailnya, sampai bener-bener bisa jadi perusahaan gitu. Banyak sekali, mulai dari itu kayak di industri oil and gas gitu, di Pertamina, terus di Petronas, terus Exxon dan lain sebagainya, itu banyak banget. Terus dari segi Ini loh podcast, bincang-bincang ringan untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Sea Orbit. Saatnya kita ngobrolin ITS. Halo Aurel. Halo Mas Bowo. Halo teman-teman AirPods di rumah. Balik lagi sama aku Aurel dan aku Bowo. Nah, kali ini kita udah ada di segmen Sea Orbit. Dan kayak biasa di Sea Orbit ini kita mau ngobrolin seputar ITS. Benar, dan hari ini tuh kita udah kedatangan bintang tamu, sosok yang sangat spesial, Mas Naufal. Spektakuler banget. Adam Hanafi. Benar ya Mas? Iya benar. Iya, halo semuanya. Mungkin Mas Naufal boleh kenalan dulu ke teman-teman AirPods di rumah. Oke, halo AirPods semuanya. Jadi perkenalkan, namaku Naufal Adam Hanafi. Di sini saya menjadi Ketua BEM Fakultas Teknologi Kelautan. Nah, itu aja. Oke. Berarti Mas ini dari departemen mana nih Mas? Kalau departemen, saya dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan angkatan 2019. Oke. Nah, kira-kira Mas Naufal ini kan lagi jadi BEM nih Mas ya. Selain kesibukan di BEM, ada kesibukan apa lagi nih Mas? Kalau kesibukan di luar itu sebenarnya nggak ada. Jadi emang pengen fokusannya itu ke BEM fakultas saja ya. Fokus jabat lah istilahnya. Fokus jabatan ya. Iya. Karena jabatannya lumayan penting ya. Iya, penting banget malah Mas ya. Bukan lumayan ya, salah. Ketua BEM FTK ya, benar ya. Jadi Masnya sekarang angkatan 2019 semester 7 ya ya. Mas. Gimana Mas, TA-nya lancar, aman? Kalau TA-nya ya semoga aman lah ya, diusahakan lulus 4 tahun. Amin. Terus ya diusahakan semester 8 ini cuman tinggal tugas akhir doang. Oke, nah teman-teman AirPods di rumah, kayak kata Mas Naufal tadi, kita hari ini kedatangan Mas Naufal yang BEM FTK. Yang merupakan ketua BEM FTK nih. FTK itu apa sih? Kan teman-teman AirPods itu yang di rumah kayak pada masih SMA, SMK, atau teman-teman yang umum nih lihat video ini atau dengerin podcast kita, kan pasti pada belum tahu nih FTK itu apa. Jadi FTK itu adalah Fakultas Teknologi Kelautan ya Mas ya. Ya betul. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dari Mas Naufal apa sih FTK itu? Oke, jadi FTK sendiri itu adalah fakultas yang berfokus pada bidang teknologi, terutama di kelautan dan juga kemaritiman gitu. Dan di FTK sendiri itu terdapat beberapa jurusan dan satu prodi. Nah, satu prodi ini itu teknik lepas pantai, ini baru. Terus kemudian untuk departemen-departemennya itu ada teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, teknik lautan, dan teknik transportasi laut. Ya kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkatnya ya. Iya. Aku mau nanya nih, tadi kan ada prodi, ada departemen. Iya. Bedanya tuh apa sih Mas? Kalau prodi ini satu tahap sebelum menjadi departemen. Jadi ya ini awalan gitu. Nanti ke depannya ketika udah lolos semua proses administrasi, nanti dari prodi teknik lepas pantai ini akan menjadi departemen. Oh, ya, berarti sebelum jadi departemen dia prodi dulu. dulu. Ya. Okay. Karena ini masih baru ya, masih masih tahu baru. Aku tuh masih angkatanku di 2022 ini ya. Angkatan 21. Oh, 21. Iya, 21 angkatan yang pertama. Ya. Oke. Berarti sekarang teknik lepas pantai itu dia emang berdiri sendiri atau gabung ke departemen lain gitu Mas? Untuk sementara ini masih gabung sama Departemen Teknik Lautan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal beberapa departemen dan prodi tadi, bisa di-spill dikit gak nih Mas? Fokus dari masing-masing departemen tuh kayak gimana? Mulai dari pelajarannya atau gimana gitu Mas? Oke, kalau dari segi fokusannya sendiri itu kalau dari teknik perkapalan itu fokusannya lebih ke arah ini pembangunan konstruksi kapal, itu fokusan utamanya. Kemudian kalau dari teknik sistem perkapalan itu
ya sebagai namanya sistem Sistemnya. perkapalan itu Ya. lebih ke arah sistemnya, itu ada ballast tank dan lain sebagainya. Nanti teman-teman kalau yang SMA, SMK itu juga bisa mempelajari kalau bisa misalkan masuk di Fakultas Teknologi Kelautan. Kemudian untuk yang teknik kelautan ini lebih ke arah konversi energi, terus juga ada struktur desain kayak offshore gitu juga mempelajari kayak fundamental drilling itu juga dipelajarin. Nah, kemudian untuk teknik transportasi laut itu fokusannya lebih ke arah distribusi logistik kemaritiman, yaitu misalkan port management itu bakalan dipelajarin di teknik transportasi laut. Kemudian kalau yang prodi lepas pantai ini fokusannya emang khusus untuk yang lepas pantai, yang offshore-nya gitu. Ya untuk mencari minyak dan lain sebagainya seperti itu. Aku penasaran sesuatu nih Mas. Ini kan departemen-departemen di FTK ini kan emang berkaitan banget sama laut dan pantai gitu kan. Kemaritiman gitu-gitu kemaritiman. ya. Nah, kalau sementara di ITS itu kan nggak ada laut, Iya. nggak ada pantai. Nah, itu biasanya gimana tuh Mas mengakali hal seperti itu? Mahasiswanya apa mereka pergi ke tempat kemana pantai gitu. atau gimana? Oke, jadi gini, kalau dari departemen-departemen yang ada itu biasanya sering ngadain yang namanya company visit. Itu biasanya diadakan sama himpunannya ataupun dari departemennya masing-masing. Yaitu misalkan kunjungan perusahaan nih. Yaitu misalkan ada teknik perkapalan yang fokusannya tadi lebih ke arah konstruksi. Nah, itu ntar bisa ke galangan kapal, ke PT PAL. Terus sistem perkapalan itu ya juga bisa ke PT PAL, juga bisa ke peti kemas dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti itu kalau yang jurusan-jurusan yang ada di FTK. Itu bukan yang lebih ke arah pantainya gitu. Iya. Jadi lebih ke arah bisnis dari maritimnya itu seperti apa, terus dari oil and gasnya itu seperti apa. Jadi itu yang lebih dipelajarin, bukan kita nggak ngurusin kayak apa ya, kayak ngurus biota Di laut lautnya, dan iya. lain-lain. Iya, Itu itu bukan. bukan ya, Iya. sama ya. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Keren banget teman-teman AirPods, berarti ini kayak FTK nih sering visit gitu ya Mas? Iya, sering-sering. Ke partner-partner mereka. Iya. Nah, tapi ada yang lupa nih kita bahas Rel. Apa tuh, Mas? Sejarah FTK nih Mas. Oh iya, awal Karena mulanya aku tuh. dengar jurusan atau departemen yang berhubungan sama kelautan tuh kayaknya jarang banget kan. Iya jarang. Kayaknya aku malah baru dengar tuh di ITS sendiri Mas. ITS, iya. Menurut Mas. Martek ya, Mas. Martek. Bahasa gaulnya Bahasa ya. gaulnya ya. Gimana tuh Mas? Ada nggak sejarahnya? Oke, kalau sejarahnya dari FTK sendiri itu dimulai dari tahun 1960. Itu ada yang namanya Fakultas Teknik Perkapalan awalnya. Fakultas Teknik Perkapalan yang sekarang jadi teknik perkapalan kalau dari segi jurusannya. Kemudian di tahun 1982 itu ada teknik permesinan kapal. Itu awalnya sebelum jadi sistem perkapalan. Kemudian di tahun 1982 tersebut itu juga didirikannya Fakultas Teknologi Kelautan berdasarkan keputusan Presiden nomor 58. Kemudian di tahun 1983 itu ada teknik lautan, layar teknik lautan, udah 3 jurusan. Kemudian ada di tahun 2011 itu ada teknik transportasi laut, yang itu tadi fokusannya lebih ke arah port management dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2021 yaitu tadi ada prodi teknik lepas pantai seperti itu. Oke, Itu kurang lebih kurang sejarahnya. lebihnya gitu ya Cukup sejarahnya. panjang ya. Jadi Iya. ini cukup lama ya ternyata FTK di ITS ini. Terus ini Mas, di FTK karena salah satu keunikannya tadi itu kan sering bersinggungan dengan laut dan pantai. Iya, benar Nah, banget. kalau dari lingkungan di FTK itu sendiri itu kayak gimana sih, Mas? Kalau lingkungan dalam kampusnya tuh seperti apa? Kalau lingkungan dalam kampusnya tuh biasanya dari ya asik lah, kayak dari anak-anaknya sendiri itu sering berinteraksi satu sama lain. Jadi nggak di departemennya masing-masing gitu terkadang. Berarti antar departemen. Iya, antar departemen gitu itu ya. bisa saling berkomunikasi satu sama lain seperti itu. Keren. Terus biasanya kalau ada tugas-tugas nih, nah ini bisa saling bantu-membantu karena itu tadi, karena yang departemen atau prodi yang ada di FTK ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Yaitu bidangnya maritim dan juga kelautan. Jadi saling berhubungan, kalau misalkan bingung itu tanya dari jurusan lain. lain gitu ya. Berarti bondingnya kuat. Iya, gitu ya, bondingnya kuat, Mas. ya benar. Oke, Tapi keren. ada satu, aku pernah jalan-jalan kan, keliling-keliling ITS nih. Waktu itu mampir ke FTK juga. Yang aku suka di FTK itu Mas, aku lihat kayak banyak kapal-kapal kayu. Oh iya. Apa ya? Apa kayak Bongkahan. bukan bongkahan, kayak nggak tahu itu lagi dikerjain atau iya. gimana. Itu apa Mas sebenarnya? Kalau itu yang di teknik perkapalan pasti itu Perkapalan. ada Baito Deling, yaitu kayak projectnya dari departemen teknik perkapalan.
itu ya bikin kapal kayu gitulah. Itu semester berapa sih Mas kalau boleh tahu? Kalau semesternya ya beragam Beragam, ya. mulai dari ya semester angkatan kedua juga bisa gabung, terus sampai semester yang udah terakhir juga bisa Berarti itu gabung. project gitu ya Mas? Iya, kayak bentuknya? project Oh gitu. bukan mata kuliah ya Mas kalau itu? Ya bukan. Oh, I see. Keren sih. Keren banget malah. Walaupun nggak ada pantai, tapi tetap bikin kapal. Terus ada nggak Mas keunikan lain kalau di FTK ini? Keunikan lain itu yang biasanya digembor-gemborkan ya. Ini dari FTK ini biasanya dikatakan solid. Ya bisa dikatakan solid ini karena itu tadi ada dasarnya. Dasarnya adalah Kenapa tuh? kita mempunyai bidang keilmuan yang sama. Nah itu. Jadi ada yang unik lagi di mahasiswa baru di FTK itu ada mata kuliah namanya PTK, Pengantar Teknologi Kelautan. Nah, Pengantar Teknologi Kelautan ini itu pesertanya ya dari satu mahasiswa FTK gitu. Semuanya dapat satu fakultas gitu. Semuanya dapat satu fakultas. Ya itu makanya dari mahasiswa baru itu akan terbiasa sharing-sharing soal kemaritiman dan lain sebagainya. Nah, ketika udah selesai kelas nih, nah itu biasanya mereka akan ngobrol-ngobrol. Nah itu cikal bakal dari semua kesulitan yang ada di FTK gitu. Oke, berarti emang udah dibiasakan Ya, untuk dari awal kenal sama ya. Kati, kenal sama Teman-teman orang-orang yang emang di FTK sendiri. Ya, antar departemen itu tadi ya Mas ya. Itu di semester 1 ya? Iya di semester 1. Mahasiswa baru, oke. Terus mata kuliah nih Mas, kalau ngomongin tentang mata kuliah di FTK itu termasuk susah nggak? Kan sebenarnya susah relatif Iya, ya, cuman mungkin ada relatif. beberapa mata kuliah yang menarik gitu Mas, nggak ada di fakultas lain. Oke, kalau mata kuliahnya itu susah atau enggak ya bisa dikatakan susah. Cuman balik lagi ke orangnya masing-masing. Iya, kalau emang udah passion sejak awal dan tertarik terhadap bidang-bidang yang ada di Fakultas Teknologi Kelautan, ya pasti teman-teman akan berusaha mengejar hal tersebut untuk bisa mendapatkan nilai bagus dan lain sebagainya. Yaitu terkait mata kuliah apa aja gitu yang menjadi unik. Iya, unik. Itu tadi yang pertama itu tadi pengantar teknologi kelautan. Kemudian ada mata kuliah hidrodinamika gitu dari teknik kelautan. Itu biasanya ya berhubungan dengan banyak perhitungan lah. Kemudian kalau yang di teknik sistem perkapalan itu ada bisnis maritim. Nah itu Ada bisnis juga Mas. Iya, mempelajarin soal bisnis maritim juga kayak dibiasakan untuk bisa membuat perusahaan gitu. Jadi mulai dari pembangunan, mulai dari nama perusahaannya gitu. sampai perhitungan-perhitungan detailnya sampai bener-bener bisa jadi perusahaan gitu. Itu terus yang dari teknik perkapalan itu desain konstruksi kapal itu juga itu keren banget lah. Kayak seru gitu kayak gambar-gambarnya waktu saya lihat ya. Terus kalau dari teknik transportasi laut itu ada ekonomi transportasi laut juga. Oh itu dipelajarin ya? Ada ekonomi juga. Iya benar. Ya juga bahas soal finance dan lain sebagainya seperti itu. Keren Ya itu kurang lebih. Terus ini Mas, ada nggak sih fun fact yang sekiranya tuh bikin teman-teman AirPods SMA, SMK di rumah tuh tertarik gitu buat masuk FTK? Iya, Oke, ini fun fact. fun fact banget nih. Fun fact banget, ya. Jadi gini, ITS itu diamanahi awalnya sama Soekarno untuk menjadi pusat pendidikan kemaritiman di Indonesia. Itu ITS. Oh dari Pak Presiden. Iya, dari Soekarno sendiri itu memberikan amanah tersebut. Nah, kalau kita tahu di ITS itu yang fakultas yang mempunyai fokusan kemaritiman terbesar itu adalah di FTK. FTK. Kalau dilihat dari segi Indonesia, itu FTK yang bisa dikatakan paling bagus se-Indonesia. Se-Indonesia, Iya, di Institut Teknologi 10 November. Iya, di Institut ya, Teknologi 10 November. Keren banget. Ya, kalau di kampus di Blok Barat itu ya. Kurang tahu ya. Nah, itu mungkin fokusannya bagus lah ke dirgantaraan dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau di ITS ya kemaritimannya gitu. Itu yang menjadi kuat gitu di ITS. Nah, kemudian ketika waktu saya mahasiswa baru itu banyak sekali baca buku kayak dari apa yang dikasihkan dosen pada saat mata kuliah pengantar teknologi kelautan tersebut. Itu bisa dikatakan yaitu tadi Indonesia itu punya visi sebagai Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Dan bisa dikatakan ketika nantinya Indonesia itu menjadi poros maritim dunia, maka bisa dikatakan porosnya poros maritim dunia itu ada di FTK. Wow. Nah, itu yang biasanya sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi ya ini bisa istilahnya bisa membangkitkan semangat untuk bisa memajukan kemaritiman dunia gitu. Keren banget ya Mas, Keren ya, banget hafal sih. sejarahnya. Iya dulu. Berarti FTK di ITS sudah approve banget. bukan oleh sembarang orang, oleh Pak Presiden Soekarno. Wow. Dan itu juga jadi hal yang sangat menarik sih buat teman-teman yang belum tahu. Jadi buat teman-teman AirPods di rumah, kalau misalnya kalian tertarik nih dengan teknik kelautan atau semacamnya, itu ITS ini bisa jadi pilihan yang bagus banget. Bagus banget. Karena udah approve. Iya, karena banyak nih teman-teman dari SMA itu yang masih bingung gak sih Mas? Iya, mungkin benar. mau lanjut kemana gitu. Kalau ini Mas, ngomong-ngomong soal teman-teman SMA di rumah juga, itu kan pasti mereka kuliah tuh nggak mau sekedar kuliah-kuliah doang. Iya. Pasti mereka tuh pengen cari suatu kegiatan yang seru-seru juga. Nah, kalau di FTK sendiri ada nggak sih Mas kegiatan-kegiatan yang selain akademis tapi seru gitu? Ya, mungkin yang kayak menarik. dari event-event ada apa gitu. Oh, kalau dari yang non akademik ya, kalau yang dari non akademik itu banyak. Ya bisa teman-teman nih. bisa ikut organisasi. Kalau di dalam Fakultas Teknologi Kelautan sendiri ada yang namanya BEM Fakultas Teknologi Kelautan. Terus juga ada Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknologi Kelautan. Terus juga ada di situ himpunan, ada 4 himpunan di sini. Jadi untuk yang prodi lepas pantai itu sekarang masih belum punya himpunan. Jadi sementara masih gabung sama Himatekla atau Himpunan Mahasiswa Teknik Kelautan. Gitu. Terus juga ada tim-tim nih yang ada di FTK, banyak, ada MSBT, terus ya itu biasanya dari anak-anak FTK MSBT, baru Nastra, terus Matic, terus OURC, itu underwater robot gitu. Wow. Itu banyak. Wow. Dan dari segi prestasi ya bisa dikatakan melejit lah. Itu skala internasional semua. Iya, udah nggak perlu diragukan lagi sih. Iya, nggak perlu diragukan lagi. Terus kalau misalkan lomba-lomba di skala internasional itu bisa juara 1 sama 2. Padahal lawan kita adalah dari institut atau universitas ternama yang ada di dunia. Sepertinya. Jadi saingannya udah nggak di nasional lagi sih ini. Gitu. Nah, tapi aku masih penasaran nih Mas terkait tim-tim yang ada di FTK. Karena pasti timnya balik lagi berkaitan sama kelautan itu kan. Dan itu pasti beda dari yang lain gitu. Boleh di-spill gak Mas timnya ada apa aja? Terus kayak ngapain sih di tim itu? Kayak fokusannya tim kegiatannya. Oke, kalau dari segi tim-timnya itu ada yang namanya MSBT, Marine Solar Boat Team. Nah itu fokusannya lebih ke arah ini. Jadi kapalnya itu lumayan besar ya. Iya. Lumayan besar, terus itu bisa ditumpangin sama 1 orang. Dan itu menggunakan energi dari panel surya. Jadi energi terbarukan ya Iya, Mas. energi terbarukan. Terus juga ada Barunastra. Barunastra ini juga fokusannya lebih ke arah kayak kapal-kapal gitu ya. Kayak kapal-kapal kecil gitu. Dan itu biasanya dilombakan dari segi ya kelihayannya dalam kelihayan kapalnya. Kelincahannya kapalnya seperti itu. Ya ada banyak lagi lah kayak OURC dan lain sebagainya, itu kayak robot-robot yang ada di bawah laut. Nanya nih Mas, kan itu kayak tim-timnya itu ada robotiknya gitu ya, ada di bidang maritimnya juga. Itu perlu gak sih Mas join dari UKM Robotik baru bisa join tim-tim tersebut? Nah itu ada beberapa tim yang dibawahi langsung sama departemen. Terus ada juga yang tim-tim itu dibawain sama UKM Robotika. Nah itu jadi ya itu bisa dipelajarin lebih lanjut lah buat teman-teman nanti. Bisa dilihat sekiranya untuk tim ini apakah masuk dari UKM Robotika atau dibawahi langsung sama departemen seperti itu. Oke, dan juga dicocokkan dari minat bakatnya individu masing-masing gitu ya. Oke nih Mas, kita balik lagi ngomongin tentang FTK. Nah, di lingkungan FTK sendiri itu setauku itu gabungkan ya? Kayak jadi satu daerah, satu area gitu. Nah, dari lingkungan FTK ini itu ada spot favorit gak nih Mas? Kalau dari Masnya sendiri? Iya. Kalau spot favorit kalau dari saya sendiri itu ada Marine Spark. Marine Spark. Marine Spark ini di teknik sistem perkapalan itu biasanya dibuat kumpul-kumpul sama anak FTK. Gitu. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu biasanya di situ. Kalau enggak di depan Selasar Teknik Perkapalan. Dan di situ juga biasanya buat kumpul-kumpul, buat perlombaan, buat yang acara fun-fun untuk mahasiswa FTK itu sendiri. Terus juga ada teknik transportasi laut. Nah di situ juga ada spot favorit yang dimana kayak
teknik transportasi laut ini punya bangunan sendiri loh gitu. Iya. Dan itu bangunan baru juga, jadi kayak enak gitu dipandang, kayak biasanya teman-teman bisa kumpul di situ untuk kayak bisa ngeliat Chill senja gitu ya, gitu iya. ya. Oh, bener. senja, anak senja Iya. banget nih Mas kayaknya ya. Waduh. Kalau aku itu sih Mas pernah masuk ke sistem perkapalan kalau nggak salah, itu ada gazebo. Itu kan kayak apa ya, kalau siang-siang nih di ITS panas-panas bisa chill di situ nggak sih Iya Mas? benar, kalau habis Iya. kelas itu biasanya. Iya habis anak-anak, iya. kelas. Banyak tempat chill. Oke. Nongki-nongki gitu. Berarti untuk lingkungannya sendiri enak lah buat mahasiswa gitu ya. Nah ini Mas terakhir, ada nggak nih pesan atau tips and trick buat teman-teman AirPods di rumah, teman-teman siswa SMA, SMK sederajat, kalau misalnya mau masuk FTK di departemen-departemen itu apa nih Mas tips and tricknya? Oke, tips and trick sebenarnya lebih ini ya, lebih disesuaikan juga sama minat. Jadi teman-teman itu bisa ngelihat minatnya teman-teman itu di mana, terus kemampuannya seperti apa. Dan saya juga berharap banget sama teman-teman yang sekarang lagi SMA atau SMK untuk bisa memasuki Fakultas Teknologi Kelautan. Seperti yang saya sebutkan tadi, potensi kemaritiman Indonesia ini cukup besar sekali. Dan kita juga membutuhkan banyak orang yang bisa berkecimpung di dunia kemaritiman tersebut. Nah kalau yang peminatnya itu bisa dikatakan sedikit, nah gimana kita bisa menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia gitu. Nah, itu makanya kita perlu untuk untuk menggalakkan itu. Karena kita coba cek aja dari sejarah gitu ya. Dari sejarah awalnya itu ada kerajaan Majapahit dan juga Sriwijaya. Itu kayak ya kuat lah di bidang kemaritimannya, kerajaan yang kuat di bidang kemaritimannya. Kemudian ketika ada penjajah yang masuk, itu berusaha kayak mengadu domba elit-elit kerajaan pada saat itu. Ya bisa dikatakan divide et impera. Dan dari situ berusaha dialihkan gitu pandangannya untuk menjadi negara yang kepulauan, negara yang fokusannya lebih ke arah darat. Karena dari negara-negara lain itu ngerti potensi kemaritiman Indonesia itu sangat besar. Sangat-sangat besar ya Mas. Itu makanya berusaha untuk dialihkan lah. Itu makanya ketika kita pengen menjadi negara besar, saya rasa kita juga perlu untuk memperkuat kemaritiman yang ada di Indonesia seperti itu. Dan salah satunya teman-teman bisa masuk ke Fakultas Teknologi Kelautan. Seperti itu sih. Bener, setuju banget setuju sih. Ha-ha. Nah, ada yang ketinggalan. Apa tuh Mas? Prospek kerja nih Mas. Oh iya. Kalau lulus dari FTK itu gimana Mas? Kira-kira gimana? Oke, kalau prospek kerja sendiri berhubung di FTK ini mempunyai ikatan alumni sendiri, ikatan Alpha Tech Leads, alumni Fakultas Teknologi Kelautan, makanya saya bisa ngerti kerjanya apa aja sih dari alumni-alumni ini. Banyak sekali, mulai dari itu kayak di industri oil and gas gitu, di Pertamina, terus di Petronas, terus Exxon dan lain sebagainya, itu banyak banget. Terus dari segi perkapalan misalkan di galangan kapal, ya petinggi-petinggi perusahaan yang ada di galangan kapal itu ya biasanya dari teknik perkapalan sama teknik sistem perkapalan seperti itu. Gitu. Ya terus kalau dari segi pelabuhan itu biasanya dari teknik transportasi laut. Ya bisa dikatakan lulusan alumni dari Fakultas Teknologi Kelautan ini yang bisa dikatakan mempunyai kunci gitu loh. Kunci atas kemajuan kemaritiman yang ada di Indonesia. Karena itu tadi di dalam lingkup nasional aja udah banyak memegang posisi-posisi strategis, entah itu dalam segi pemerintah, terus dari segi perusahaan-perusahaan ternama, itu dari alumni Fakultas Teknologi Kelautan itu yang banyak yang memegang peran besar di situ. Gak hanya situ, tapi juga di tingkat internasional juga. Banyak alumni dari Fakultas Teknologi Kelautan yang tersebar di tingkat internasional dan bukan menduduki jabatan-jabatan yang bisa dikatakan rendah gitu. Ya mempunyai jabatan yang tinggi juga. Jadi ya bisa dikatakan seperti itulah. Memiliki peran penting banget ya Mas berarti lulusannya. Ya seperti itu kurang lebih. Wah keren banget sih nanti kalau misalnya lulus dari FTK bisa terjun ke lingkup pekerjaan yang luas. Dan banget. setauku ini juga sih Mas, kayak FTK itu karena dia dilatih dalam banyak kompetensi kan. Nah, karena tadi kita kan syuting episode lain nih Mas. Terus kebetulan narasumber kita itu juga lulusan FTK tahun 2020 lulusnya wisudanya. Nah, angkatan itu 2016 orangnya. Beliau sekarang berkecimpungnya di dunia entertain, modeling. Jadi gak harus di ranah-ranah kelautan tapi bisa di mana aja sesuai pengembangan dirinya masing-masing. Iya, betul kalau itu. Oke, nah sepertinya waktu kita udah habis nih Mas. Padahal kita udah ngobrol panjang banget ya. Dan ternyata
buat teman-teman AirPods yang tertarik, ini tadi ada penjelasan panjang dari Mas Noval terkait FTK. Itu semoga kalian pahami dengan baik. Kali ini kita mau ngucapin terima kasih buat Mas Noval udah meluangkan waktunya karena tadi katanya habis dari Malang. Oh iya, habis dari Malang ya. Pulang pagi ada ngisi di kampus terus masih kesini, menyediakan waktu buat ngobrol sama kita. Makasih Mas Noval sama-sama. Dan juga kita bisa dapat info-info baru nggak sih Mas tentang FTK, keren-keren banget. Nah, buat teman-teman AirPods di rumah, semoga kalian terkesan dengan obrol-obrolan kita di segmen Si Orbits kali ini. Aku Bowo. Dan aku Aurel, kami pamit undur diri. Nantikan kami di episode-episode berikutnya. Nah, kita jargon dulu Mas. Oke, jargon ya. Masih ingat kan Mas? Ya gimana? gini. Oke. Lihat ke tengah. 1, 2, 3. Inilah ITS, kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini Loh ITS. Dadah. Dadah. Makasih Mas Makasih ya, Nova. Mas.